Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zafira Amalia Putri, NIM 230501010027 dari kelas KAN 201. Yang saya hormati Bu dosen Rosana, di video ini saya buat untuk menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya akan mengambil tema konflik manajemen. Konflik manajemen. Konflik manajemen adalah sebuah proses untuk mengelola konflik yang ada dan menyusunnya dengan sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik akan berbicara perihal bagaimana konflik ditangani secara konstruktif, di mana akan membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif serta merancang sistem kooperatif yang praktis untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Melalui manajemen konflik, konflik yang ada akan dikelola sehingga dapat membatasi aspek negatif dan meningkatkan aspek positif dari konflik yang terjadi. Semua orang mempunyai manajemen konflik terlepas apapun jabatannya. Tujuan dari manajemen konflik, baik yang dilakukan secara langsung oleh pihak berkonflik maupun melibatkan pihak ketiga adalah untuk memengaruhi seluruh struktur situasi konflik yang dalam prosesnya mengandung hal-hal destruktif seperti penggunaan kekerasan atau permusuhan, dan membantu pihak-pihak berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang terjadi. Berkowitz dan Diel dalam tulisan yang berjudul Conflict and Conflict Management Organization, A Framework for Analysis mengatakan bahwa manajemen konflik dapat dikatakan berhasil secara efektif apabila 1. Dapat meminimalisir gangguan atau kerusakan dari konflik yang terjadi, 2. Memberikan solusi yang memuaskan dan dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Tipe manajemen konflik. Untuk menyelesaikan konflik, kita harus mengetahui dan mempelajari 6 tipe manajemen konflik berikut ini. 1. Accommodating. Accommodating yaitu salah satu upaya penyelesaian dengan cara mengumpulkan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Data yang akan kemudian dipakai untuk musyawarah. Kekurangannya, cara ini berpotensi merugikan dan membebani salah satu pihak, sebab pendapat yang dikumpulkan tetap berpegang pada kepentingan satu pihak saja. 2. Avoiding. Avoiding merupakan usaha untuk menghindari dari pemicu konflik. Cara ini dapat diklaim sebagai cara paling efektif untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan dari potensi terjadinya konflik. Ketiga, compromising. Tipe ini lebih baik daripada accommodating, meski sama-sama mengumpulkan pendapat dari masing-masing pihak yang berkonflik. Compromising ini memperhatikan kepentingan pendapat dari semua pihak yang terlibat. Kompromi ini bisa dibilang akan menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak tanpa ada kemungkinan menciptakan konflik baru. Beberapa bentuk compromising adalah yaitu atraksi, yakni pihak yang berkonflik patuh pada keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga. 2. Separasi, yaitu pihak yang berkonflik dipisahkan sementara sampai ada pemecahan masalah. Ketiga, pengambilan keputusan menggunakan faktor kebetulan dengan aturan yang sudah dibuat dan harus disetujui semua pihak. Contohnya melempar koin. Keempat, collaborating. Collaborating adalah langkah menyelesaikan konflik melalui kerjasama demi mendapat hasil yang memuaskan dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Kolaborasi ini merupakan salah satu strategi efektif dalam menciptakan win-win solution. Kelima, competing. Melalui competing, ada pihak pemenang dan pihak yang kalah. Cara penyelesaian konflik ini mengarahkan setiap pihak yang terlibat untuk berkompetisi memenangkan kepentingan masing-masing. Tipe ini hanya cocok digunakan sebagai upaya cadangan. Alasannya bila salah satu pihak ternyata lebih kuat, tentunya hasil tidak efektif. Keenam, conglomeration mixture. Upaya penyelesaian konflik ini menggunakan gabungan dari 5 tipe sebelumnya. Oleh karena itu, prosesnya menjadi lebih rumit dan lama. Beberapa trik pun terlibat di dalamnya seperti persuasi, rujuk, penarikan diri, tawar-menawar, penekanan, pemaksaan, hingga intervensi. Fungsi manajemen konflik. Selain pengertian manajemen konflik dan tipe-tipenya, manajemen konflik juga memiliki beberapa fungsi di dalam dunia bisnis. Pertama, menumbuhkan rasa saling menghormati. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Perbedaan ini bisa dapat memicu konflik. Fungsi manajemen konflik adalah membuat semua pihak menerima perbedaan dan mulai menghormati pendapat orang lain. Kedua, mengasah kemampuan karyawan. Manajemen konflik membantu mengasah kemampuan karyawan untuk berpikir lebih logis, rasional, dan kreatif.
Karyawan pun secara tidak langsung ikut memikirkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ketiga, evaluasi sistem. Bila tidak ada konflik dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka tidak akan ada evaluasi efektif sistem. Sebaliknya, konflik dapat menjadi alat untuk melihat apakah sistem sudah berjalan baik atau membutuhkan perbaikan. Nah, di atas tadi ini sebuah konflik manajemen dalam dunia bisnis. Saya akan lanjut dengan konflik manajemen dari sebuah organisasi. Organisasi dibentuk untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Agar tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, maka diperlukan adanya manajemen yang baik dan benar. Walaupun pengertian manajemen sampai sekarang masih berpolemik, belum ada pengertian yang sama atau baku, namun demikian pengertian yang satu dengan lainnya memiliki inti yang sama, saling melengkapi dan menyempurnakan. Manajemen menurut G.R. Terry 1986 adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning, decision making, organizing, leading and controlling. Masih dalam buku dan halaman yang sama, Dubrin menyatakan manajemen mempunyai 3 pengertian lainnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, manajemen sebagai satu disiplin atau bidang studi. Manajemen merupakan bidang pengetahuan seperti pengetahuan lainnya yang dapat dipelajari. Kebanyakan eksekutif, puncak return on investment yang sangat besar. 2. Manajemen sebagai orang. Manajemen juga mengindikasikan manajer secara kolektif dalam suatu organisasi yang individu yang menjalankan manajemen. Ketiga, manajemen sebagai karir. Banyak organisasi merekrut lulusan perguruan tinggi dengan menawarkan peluang karir dan manajemen. Serangkaian pekerjaan secara progresif mengarahkan pada tanggung jawab yang lebih besar apabila calon menunjukkan kompetensi manajerial. Dampak konflik mempunyai 2 jenis, yaitu dampak konflik positif dan dampak konflik negatif. Di bawah ini saya ingin menjelaskan dampak konflik positif. Dampak konflik positif ada beberapa macam. Yang pertama, ada meningkatkan solidaritas antar individu dan antar kelompok. Kedua, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Ketiga, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Keempat, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat. 5. Adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Keenam, sebagai penyimbangan dari berbagai kekuatan yang ada. Menurut Dian Citrasari, DKK dalam buku Sosiologi Agama 2020, konflik juga berdampak positif untuk meningkatkan integrasi dan solidaritas internal. Dampak positif konflik adalah mendorong perubahan sosial guna menghilangkan kesenjangan sosial maupun ekonomi. Dampak negatif konflik dikutip dari buku Manajemen Keperawatan bagi Pendidikan Vokasi 2020 karangan Grace Teddy Tulak. Dampak negatif konflik antara lain menimbulkan perasaan takut, permusuhan, ancaman, hingga kurang rasanya percaya diri. Berikut beberapa dampak negatif konflik. Pertama, menyebabkan retaknya hubungan antara kelompok sehingga munculnya disintegrasi sosial. Kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Ketiga, adanya dominasi sebuah kelompok. Keempat, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Kelima, perubahan kepribadian individu, misal dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Keenam, timbulnya aksi kekerasan. Gaya manajemen konflik. Pertama, menghindari. Metode ini tidak kooperatif serta tidak pula asertif. Dalam metode ini, kelompok menyembunyikan ketidaksetujuan serta menarik diri dari situasi yang ada, dan kelompok tersebut bersituasi yang ada, dan kelompok tersebut berperilaku tetap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Kedua, mengakomodasi. Di akomodasi ini, satu orang membiarkan orang lain untuk menang, dan itu akan mengakibatkan orang pertama kehilangan segalanya. Namun gaya ini menyelesaikan konflik lebih cepat daripada metode lainnya. Metode ini juga bermanfaat ketika Anda tidak peduli dengan masalah ini dan Anda ingin mengakhiri pertengkaran sehingga Anda dapat melanjutkan hidup Anda.
Ketiga, berkompromi. Menyelesaikan konflik dengan mengedepankan kooperatif dan asertif dengan menyelesaikan kedua belah pihak satu sama lain di mana solusi berada di antara tuntutan kedua belah pihak yang bertikai. Pada metode ini, masing-masing kelompok memiliki sedikit kemenangan dan sedikit kekalahan. Keempat, kolaborasi. Kolaborasi akan menghasilkan hasil terbaik yang akan bertahan lama dan metode ini menjadikan kelompok-kelompok lebih mengedepankan kooperatif dan asertif. Dengan metode ini mencoba ingin memenuhi kepentingan setiap individu serta Metode ini mencoba ingin memenuhi kepentingan setiap individu secara penuh dengan menemukan perbedaan dan memecahkan permasalahan yang ada sehingga masing-masing individu memperoleh keuntungannya. Kelima, bersaing. Keuntungan bersaing adalah bahwa manajer sering menggunakan gaya ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Seorang manajer etis akan menggunakan persaingan untuk menunjukkan bahwa dia tidak mundur dari etikanya. Tidak ada ruang untuk diskusi dalam kasus orang yang bersaing. Perubahan pandangan tentang konflik sesuai dengan perubahan zaman serta didukung oleh perkembangannya pola pikir dari masyarakat terhadap konflik yang terjadi dalam suatu organisasi sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Konflik yang fungsional dalam batas-batas tertentu apabila ditangani dengan seksama dan efektif, maka akan bermanfaat dan mampu mendongkrak kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Penanganan konflik yang konstruktif dan fungsional ini banyak dikembangkan oleh organisasi bisnis maupun organisasi modern. Beberapa hal yang perlu diketahui. 1. Perkembangan teknologi yang dipakai hari ini akan lebih membaik jika kita dapat mengembangkan sedikit demi sedikit untuk menguasainya. Kedua, segudang perkembangan akan menyenangkan bila ada yang melindungi kita dari keharusan menghadapi perubahan besar dan menantang. Ketiga, saat ini adalah melestarikan apa yang diciptakan Tuhan jutaan tahun yang lalu. Keempat, kunci dalam manajemen strategi operasi budaya, penghargaan harus diselesaikan secara berkelanjutan. Kelima, manajer perlu mengubah, memanipulasi, dan mengatur ulang beragam elemen manusia dan non-manusia. Mereka yang memperoleh dukungan keluarga, sahabat, dan struktur sosial yang terprediksi cenderung lebih sehat, bahagia, dan panjang umur. Keenam, sadar atau tidak, Anda mengelola perubahan di sepanjang waktu, baik melalui orang, teknologi, informasi, atau sumber daya lainnya. Ketujuh, melalui beberapa macam kursus setiap tahunnya, berarti mendapatkan informasi dan keterampilan yang dibutuhkan terhadap keberhasilan tugas. Kelapan, memiliki lingkungan yang stabil, tetap bertanggung jawab kepada atasan yang berpengalaman dan efektif. Kesembilan, sangat menyenangkan bila teknologi yang kita pakai berkembang sedikit demi sedikit dan mudah kita kuasai. 10. Segudang perkembangan akan menyenangkan bila ada yang melindungi dari keharusan menghadapi perubahan yang besar, menantang, dan mengganggu. 11. Merokok, minum minuman keras, ketergantungan obat, pihak lain yang menanggung lewat kenaikan asuransi kesehatan. Untuk jawaban pembahasan di atas, saya dibantu dengan membaca buku repositori IPDN tentang konflik manajemen dan itu buku yang selalu saya baca. Oke, sekian jawaban tugas ulangan akhir semester Estetika Humanisme. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.